Kalau saya diminta membuat list keluhan orang tua, murid, guru soal pembelajaran jarak jauh, itu rasanya setumpuk seperti ini, Mas Menteri. Dari mulai yang tadi kita dengar, susah sinyal, kuota, kemudian ada yang naik pohon supaya dapat sinyal, supaya bisa belajar, ada yang itu pun setelah belajar cuma mengerjakan tugas dan PR yang nggak ada habisnya, kemudian guru yang juga tidak terbiasa dengan pembelajaran jarak jauh, orang tua yang harus mulai bekerja, kemudian gawainya harus dipakai dan sebagainya. Begitu banyak keluhan atas pembelajaran jarak jauh ini. Bagaimana Mas Menteri? Pandemi telah mempengaruhi dan mengubah seluruh tatanan kehidupan saat ini, salah satunya di bidang pendidikan. Seluruh sekolah dan kampus ditutup, kegiatan belajar mengajar dilakukan dengan sistem belajar di rumah menggunakan gadget dan internet. Seluruh elemen masyarakat, baik guru, murid, orang tua, dan mahasiswa mengalami keresahan dengan sistem belajar di rumah. Lalu benarkah banyak dari mereka yang mengeluh dan merasa terbebani dengan sistem pembelajaran di rumah atau daring ini? Berikut pandangan dari beberapa narasumber. Namanya Ibu Suhati, usianya 45 tahun, kerjanya di laundry rumah sakit. Menurut saya ya kurang tepat. Kurang tepatnya anak itu terkadang beda-beda. Ada yang cepat bisa nangkap, ada yang lebih males gitu. Ya bertahan. Kerjanya kan ya sesuai dengan kerjaan, bapaknya juga kalau ada lumayan orderan kan juga bisa dibantu. Kendalanya HP, kalau di online kan HP-nya kalau cuma satu kan buat ayahnya harus pakai HP. Kalau anaknya kalau daring kan juga pakai HP, kalau di bawah ayahnya nggak bisa pakai HP, akhirnya ya terpaksa beli. Kurangi belanja aja, belanjanya agak dikurangin dikit. Nggak merasa gagal sih, ya mungkin perjuangan aja, kan nggak kita aja yang susah gitu. Ada yang lebih susah lagi dari kita. Tetap nggak setuju aja kayak daring. Kenapa nggak di sekolahan jaga jarak? Gitu aja. Ya masuk protokol kesehatan diutamakan juga. Bisa kalau pulang bergantian, masuk bergantian, kan setidaknya meminimkan anak-anak yang sering main YouTube, main game itu kan. Kalau tatap muka mungkin lebih takut ke guru dibandingkan ke orang tua. Jadi ilmunya lebih bisa masuk. Gurunya aja lebih apa ya, kalau tetap daring gurunya lebih ke agak kerasin dikit ke murid-muridnya. Lebih banyak lebih sanksi entah apa. Saya lebih suka banyak dikasih tugas dibandingkan lebih main HP. Harapan tetap yang terbaik buat anak-anak, berusaha semaksimal mungkin belajarnya, nanti kedepannya pasrah aja sama yang kuasa, setidaknya tetap berjuang semaksimal mungkin, belajar tetap digiatkan gitu. Cepat aja hilang. Nama saya Muhammad Akbar Putra Rizkianto, usia saya 24 tahun. Nah, di sini saya bekerja sebagai guru honorer
atau guru sukuan di salah satu sekolah dasar di wilayah Gedangan. Kalau menurut saya sebagai guru honorer di salah satu sekolah dasar tersebut, kebijakan belajar di rumah itu merupakan kebijakan yang sangat tepat, di mana karena kan sekolah dasar juga siswa dan siswinya itu masih umur di kisaran umur anak-anak. Jadi kalau kebijakan untuk belajar di rumah itu menurut saya sangat tepat sekali, karena orang tua pasti takut untuk melepaskan anaknya di sekolah, di mana sekolah tersebut harus berkumpul dengan teman-teman, bergerombol. Sedangkan kita saat ini juga harus menaati yang namanya 3M atau protokol kesehatan, menjaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan, seperti itu. Hambatan dan kesulitan yang saya alami pada saat mengajar secara online di sini, nah karena yang saya peserta didik di sekolah dasar itu umurnya masih anak-anak. Jadi kalau anak-anak pasti sulit sekali memahami teknologi saat ini. Nah, jadi pada saat kami memberikan tugas kepada siswa-siswi tersebut, maka yang belajar, yang sekolah itu bukan peserta didiknya, malahan yang belajar, yang mengerjakan tugas-tugas yang kami berikan itu orang tuanya. Nah, itu yang saya alami, kendala dan kesulitan yang saya alami saat mengajarkan via online. Kalau menurut saya kinerjanya tidak seberapa berpengaruh, hanya saja perbedaannya itu kita sebagai guru tidak bisa melakukan pembelajaran secara luring, di mana kita juga harus menyesuaikan diri, kita harus melaksanakan pembelajaran secara daring. Itu saja perbedaannya. Perbedaannya kita tidak bisa mengajar di kelas, kita bisa mengajarnya itu melalui luring. Menurut saya kalau strategi yang bisa diterapkan oleh pemerintah itu, ya pemerintah sekiranya memberikan dana atau anggaran lebih yang bisa digunakan oleh sekolah-sekolah, di mana sekolah tersebut bisa mendirikan posko kesehatan atau posko untuk mengecek kondisi siswanya pada saat hendak melaksanakan kegiatan pembelajaran, sehingga wali murid itu dapat mempercayakan anak mereka ke sekolah, sehingga wali murid itu tidak khawatir dengan kondisi anak pada saat melaksanakan kegiatan pembelajaran di sekolah. Nah, itu menurut saya. Nama saya Nur Khairiyah, umur saya 32 tahun, pekerjaan saya ibu rumah tangga serta wira swasta. Menurut saya sih di masa pandemi ini sementara cukup baik, karena kan kita juga harus memikirkan kondisi anak-anak. Kalau dia belajar di sekolah, di luar, otomatis kan dia banyak ketemu sama anak-anak, sama orang-orang lain. Kita nggak tahu ya, karena virus ini kan tidak terlihat dengan mata. Jadi lebih amannya sih memang belajar di rumah. Tapi ada kalanya tugas-tugas yang sudah disampaikan atau diberikan oleh guru kepada anak-anak itu tidak memberatkan orang tua. Contohnya untuk anak-anak yang masih sekolah di bangku TK, PAUD, atau SD kelas 1 ya, saya rasa itu benar-benar butuh ekstra buat orang tuanya gitu. Jadi plus minus ya, tepat dan tidak tepat buat saya. Kesulitan yang saya rasakan saat mendampingi anak-anak belajar di rumah ya, yang pertama, kalau saya sendiri, karena saya itu kan ada 4 orang anak, jadi anak saya itu masih kecil-kecil di sini. Yang pertama masih ada yang bayi, ada yang 1 tahun, ada yang PAUD, ada yang SD, yang pertama SD. Dan di sini juga saya ada usaha di rumah. Saya ada usaha di rumah, ada all shop, otomatis sangat repot, jujur sangat repot banget, karena jadi double-double ya tugas saya. Yang seharusnya itu anak belajar di sekolah, jadinya saya harus ada tanggung jawab untuk mengajarin dia
yang saya repotkan itu untuk anak yang TK. Yang anak TK itu kan otomatis kegiatannya kan dia belum bisa membaca, belum bisa menulis. Otomatis saya itu yang harus membacakan tugas-tugas dari ibu gurunya. Nah, itu kan dari HP tugas-tugasnya. Sementara anak-anak saya juga yang lainnya juga butuh HP. Jadi HP ini itu rebutan. Yang satu dipakai kakaknya, yang ini mau dibuat video call adiknya. Jadi kita kerepotan banget ya untuk masalah penyampaian tugas-tugas anak-anak tersebut itu. Terus belum lagi ketika waktu ngerjain tugas yang anak-anak TK itu ada adiknya yang masih kecil. Adiknya yang masih kecil itu selalu aja ngeributin ya. Kayak yang ngerusak-ngerusak tugasnya kakaknya. Sangat repot banget. Harapan kedepannya mengenai pembelajaran anak-anak di masa pandemi ini, saya sih berharap tidak full untuk offline. Maksud saya tidak full online gitu ya. Karena kan ini kalau anak-anak itu pasti jenuh. Dia belum pernah ketemu sama gurunya, belum pernah ketemu sama teman-temannya. Dia sangat-sangat berada di titik jenuh saat ini. Saya sih berharap ada beberapa hari untuk masuk sekolah biar dia bisa bertemu dengan teman-temannya dan bisa belajar langsung dengan gurunya, dan beberapa hari mungkin bolehlah belajar di rumah. Ketika waktu belajar di sekolah itu kan seharusnya bisa diatur, dia memakai masker, memakai face shield, jarak jauh tempat duduknya, dan jamnya juga bisa dibatasin. Nggak terlalu panjang jam sekolahnya, nggak masalah, yang penting dia bisa ketemu sama teman-temannya dan belajar langsung di sekolah. Nama saya Devi Kartikasari, umur 30 tahun, pekerjaannya guru kelompok B. Kalau yang daring itu mengajarkan teknologi ke anak. Anak-anak jadi semakin pintar menggunakan teknologi. Ya, di masa yang saat ini apa-apa butuh teknologi itu bagus sekali. Cuman anak-anak tidak bisa sosialisasi sama teman-teman. Nah, kalaupun masuk, anak-anak bisa sosialisasi, tapi ketakutan itu tadi kena virus. Anak-anak tetap masuk hari Senin sama Kamis, yang Sabtu daring. Ya, WA group untuk yang libur sampai sekian, tanggal sekian sampai sekian. Lalu karena kok liburnya terlalu lama, pembelajaran itu harus jalan, jadi orang tua itu minta ke kita, Bu, bagaimana kalau pelajarannya dibawa pulang? Akhirnya kita nyiapin pelajaran buat dibawa pulang. Terus orang tua yang ngambil ke sini. Modul belajarnya itu sama majalahnya dibawa pulang. Terus setelah itu kita kan tetap masuk gurunya. Orang tua ada yang datang ke sini, perwakilan dari ketua komite menginginkan masuk. Bagaimana kalau masuk aja gitu. Jadi kita rapat sama ketua komitenya, bu guru, kepala sekolah, ketua komite sama yang mewakili itu rapat. Terus didapat hasil kalau masuknya itu setiap Senin sama Kamis. Cuman jamnya biasanya kan 2 jam, jadi cuman 1 jam. 1 jam, nanti hari Sabtunya daring. Awal-awalnya juga takut, bu guru itu semua awalnya takut. Satu, takut anak-anak tertular, mungkin kita yang jadi OTG, kita nggak tahu, terus nular ke anak-anak gitu. Terus kita juga takut ketularan mungkin ya. Terus dari segi keamanan, dari pemerintah juga dilarang, nanti kalau ada sidak bagaimana, kita khawatir seperti itu. Jadi saat memutuskan untuk masuk di saat pandemi itu kayak jalan itu kayak nginjak duri gitu, mau pergi tugas ndak pergi
gimana anak-anak gitu. Jadi sempat khawatir. Pertama Kak, kita kasih info dulu ke anak-anak. Ini ada apa? Kenapa kok kita nggak bisa ketemu sering-sering gitu. Kita cerita dulu. Nanti setelah kita cerita, kita mulai pembiasaannya. Mulai dari awal masuk, dicek suhu biasanya. Sambil cek suhu itu biasanya bu gurunya cerita, dilihat dulu ya, nanti kalau badannya panas nggak boleh masuk gitu. Anak-anak sudah tahu, alhamdulillah sudah tahu ya. Orang tua juga menginfokan ada apa sih kok kita nggak boleh sering-sering ketemu, harus pakai masker, harus sering-sering cuci tangan mungkin gitu. Orang tua juga sudah menginfokan ke anaknya. Jadi kita di sini juga kerjasama sama orang tua, jadi lebih mudah. Di era pandemi ini mengajarkan kita banyak hal. Mengajarkan kita bersabar, terus mengajarkan kita untuk belajar terus tentang hal-hal baru, terutama memanfaatkan teknologi sebaik mungkin. Terus kalau kekurangannya mungkin kita kurang bersosialisasi dengan orang lain. Kalau harapan saya semoga pandemi ini ya segera berlalu. Mungkin semoga Indonesia jadi sehat lagi. Nama aku Muhammad Yusuf. Satu dari Sragen. Saat ini mungkin kalau misalnya ditanya kesibukan, lagi sibuk kuliah ya. Jurusanku kan aku ambil sarjana terapan teknologi rekayasa kimia industri ya. Dari ya mungkin untuk kita awal-awal dari mahasiswa kayak seneng gitu ya, ini bisa kuliah secara online gitu. Jadi lebih simple gitu kan, nggak terlalu menguras tenaga yang banyak. Tapi semakin kesini, saya jadi mikir gitu loh. Memang banyak kerugian dari kita secara yang terbang akademik gitu kan, nggak bisa melaksanakan praktek dan lain sebagainya. Itu yang mungkin aku pikir sekarang, oh jadi ini gitu sebenarnya rugi banget sih kalau misalnya dipikirin dari kitanya nggak dapat hal yang harusnya kita dapat di bangku perkuliahan gitu kan. Dan kan kita kan membayar kuliah secara full gitu. Saya ya, opini saya gitu, perspektif saya ya enggak gitu kan. Kenapa kampus harus ditutup gitu? Kalau misalnya alih-alih itu untuk alasan untuk sebagai tindakan mencegah gitu penyebaran COVID-19, gitu. Kenapa untuk mal-mal ataupun hal-hal tempat-tempat yang mengundang keramaian yang lainnya itu masih dibuka gitu kan? Sedangkan di kampus yang itu secara formal adalah pendidikan formal kita gitu, itu ditutup gitu. Padahal kalau misalnya nih ada langkah yang bisa dilakukan gitu ketika memang nantinya institusi pendidikan formal seperti kampus ini nanti yang dibuka gitu. Katakanlah hanya dibuka ketika nantinya anak-anak running lab lah, mungkin anak teknik udah wajar ya untuk dengar kata-kata running lab gitu ataupun praktek itu dibuka untuk seluruh mahasiswa gitu. Itu akan sangat membantu mahasiswa gitu, karena ya kita membutuhkan itu, maksimalkan di situ gitu, nggak serta-merta kampus ditutup dan tempat-tempat yang mengundang keramaian yang lainnya dibuka dengan atas dengan dalih masih memperhatikan protokol kesehatan lah. Menurutku itu ya nggak ada bedanya juga gitu. Kendala anak-anak, aku bisa bilang seluruh anak-anak yang melakukan pendidikan daring itu musuh utamanya adalah niat gitu kan. Banyak pasti dari kita ketika kita mulai meet untuk perkuliahan, pasti banyak teman-teman yang cukup sekedar join lalu tidur gitu kan, pasti banyak, aku yakin hal itu. Ada itu ya tolonglah dibuka gitu, untuk pendidikan formal kita gitu bisa. Ya, oke. Kalau misalnya boleh cerita gitu, kalau seputar organisasi ya pasti
teman-teman yang menjabat saat ini gitu di Ormawa gitu kan, pasti juga lagi pusing gitu kan. Ketika kita dibenturkan dengan segala regulasi, segala kebijakan yang awalnya A, sekarang B, bahkan menjadi C dan D gitu. Menjadi suatu kebingungan yang tidak ada ujungnya, itu menjadi satu masalah tersendiri gitu bagi kita gitu. Soalnya nggak pernah terfikirkan di awal gitu, ketika nantinya kita memimpin gitu, sebuah organisasi yang awalnya kita banyak planning yang harus kita lakukan gitu, semua plan sudah kita persiapkan dengan matang gitu, atau dengan segala apa tanya ataupun teknisnya seperti apa kami udah persiapkan, dan ketika dibenturkan dengan hal seperti ini ya kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Yang kita lakukan ya sesimpel bagaimana caranya sebuah organisasi ini bisa dikatakan bermanfaat ketika sedang keadaan seperti ini gitu. Juga kalau DO enggak, Mbak. Ada yang memutuskan untuk nikah juga gitu karena kan pandemi gitu kan. Yang pandemi nikah itu ada. Teman-teman ada yang memutuskan untuk cuti kuliah juga ada gitu kan. Ya, untuk teman-teman yang merasakan keadaan seperti ini seluruhnya, secara keseluruhan, untuk entah itu siswa, mahasiswa dan lain sebagainya, ataupun guru, serikat buruh dan yang lainnya gitu, semangat untuk mengejar BLT gitu. Semoga pandemi seperti ini cepat kelar sehingga kita bisa bertemu, berkumpul gitu, bisa ngobrol bareng. Semoga tetap sehat selalu untuk seluruh warga negara Indonesia.